Hello, how are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. And here I'd like to interview you about the interpreting. And before that, I'd like to introduce myself first. My name is Norlaili, and I am from English Language Education Department, batch 2017 of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. And dan selanjutnya mungkin Miss Anissa bisa memperkenalkan diri. Okay, my name is Anissa Ramadoni. I from Aduh, aku bingung bahasa Indonesia aja lah. Yes. Saya dari sekarang nih bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru. Sedang berkuliah di State Darul Hijrah. Dan sekarang profesi saya selain sebagai mahasiswa juga pengajar di SMA Darul Hijrah Putri. Oh iya, kalau boleh tahu mungkin jurusannya Miss Anissa apa ya di Oh ya, Hijrah? jurusan saya bahasa Arab, alhamdulillah. Oh, bahasa Arab. Oke, jadi di interview kali ini saya akan menanyakan seputar pengalaman Miss Anissa tentang interpreting, tentang penerjemahan seperti itu. Mungkin saya akan menanyakan pengalaman Miss Anissa, terus kemudian juga mungkin kendala Miss Anissa yang dihadapi oleh Miss Anissa ketika Miss Anissa sedang menerjemahkan atau apa gitu ya. Oke, langsung saja ya Miss ya pada pertanyaan saya yang pertama. Jadi bahasa apa yang pernah Miss Anissa tafsirkan? Miss Anissa terjemahkan. Untuk selama ini sih yang sering itu karena ngajar tentang bahasa Arab, jadi bahasa Arab. Cuman terkadang karena kita di kelas itu anak-anak muridnya macam-macam kan yang mata pelajarannya, jadi terkadang ada juga beberapa anak yang bertanya tentang bahasa Inggris. Oh, jadi kadang Miss Anissa menginterpretasikan bahasa Arab, Arab dan terus kadang Inggris. juga bahasa Ya. Inggris. Ya, keren Miss. Oke, selanjutnya kapan aja nih waktu Miss Anissa menerjemahkan bahasa itu sendiri? Sebelumnya karena persiapan mengajar, jadi sebelum masuk kelas, entah itu malam hari sebelum masuk atau jauh-jauh hari juga kadang-kadang tuh menerjemahkan bahasa, terutama bahasa Arab. Kadang juga kalau di kelas anak-anak ketika kita menjelaskan pelajaran ada bahasa yang kurang dimengerti, jadi di kelas juga bisa ditanyakan. Oh, seperti itu ya Miss ya. Nih kan selama ini kan Miss udah ngajar berapa tahun Miss? Baru tahun ini karena sebelumnya belum ngajar. Jadi berarti 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah ya Miss ya. Jadi selama 1 tahun ini kendala apa aja sih yang dihadapin Miss Anissa dalam menerjemahkan bahasa Arab sama Inggris itu? Selama ini kendala pribadi sih karena kita baru mengajar ya pertama kali. Jadi tidak terlalu menguasai bahasa yang kita terjemahkan. Tuh. Apalagi karena saya mengajar bahasa Arab, terkadang itu ada pelajaran yang kosakatanya atau ya kosakatanya itu memakai bahasa Arab klasik gitu, bahasa Arab lama kayak syair-syair. Seperti kalau tahu pelajaran mahfuzot. Oh iya. Nah, Lumayan itu susah kan itu memang Miss. Pusing. ya kosakatanya kan kosakata yang jarang dipakai dan jarang didengar juga. Ya, benar sih.
Mungkin itu ya Miss ya kendalanya ya Miss ya. Ya. Mungkin kan Miss ini kan di kelas menerjemahkan ya Miss ya. Jadi kayak dari pelajaran apa gitu. Nah, kan bisa jadi kadang ada nggak sih Miss yang siswanya atau santrinya itu yang kurang paham terhadap penjelasan yang terhadap terjemahan yang Miss sampaikan, misal kayak dia punya pengetahuan lain kan ininya ini bukannya artinya ini ya Miss. Oh Seperti iya. kayak ada miskomunikasi gitu Miss dari Iya. penjelasan yang Miss dari penafsiran. Ya, terkadang ya contohnya kayak misalnya contohnya sedikit contoh lah. Itu seperti kayak di bahasa Inggris kan lumayan banyak gitu kayak gitu. Jadi biasanya itu salah satu contohnya tuh kayak close kan itu bisa artinya tutup, bisa dekat kan kayak gitu kan. Nah itu terkadang juga saya jelasinnya dalam suatu bahasa Arab atau bahasa Inggris, contohnya bahasa Inggris, itu terkadang memang satu kata itu punya arti yang banyak tergantung di mana penempatan katanya itu pada kalimat apa gitu. Iya benar. Gitu. Setelah itu Miss mungkin dalam bahasa Arab mungkin. Kalau bahasa Arab ya seperti itu juga karena bahasa Arab itu kan luas. Iya. Jadi ya tergantung di mana kita menempatkan kata itu sesuai kalimat. Jadi diartikannya sesuai kalimat, nggak mesti satu satu kalimat ada satu kata di dalam kalimat itu artinya cuma satu aja gitu. Nggak mesti seperti itu. Punya makna yang berbeda di dalam suatu kalimat gitu. Oh iya. Jadi Miss kapan pertama kali Miss melakukan penerjemahan ini, melakukan terjemahan gitu kayak menerjemahkan bahasa ke orang lain, ataukah mungkin Miss udah pernah waktu SMA kayak menafsirkan bahasa gitu, mungkin menerjemahkan bahasa untuk temannya Miss, atau Miss baru melakukan penerjemahan ini, melakukan interpreting itu waktu Miss ngajar atau gimana atau kapan gitu pertama kalinya Miss? Kalau pertama kalinya ya pasti waktu kita belajar. Dan pertama kali saya melakukan penerjemahan itu ketika yang jelas waktu kita masih kecil ya, masih kecil kayak SD mungkin ya. SD waktu pertama kali dikasih pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris waktu saya kelas 3 SD. Karena dulu kelas 1, kelas 2 belum, seingat saya. Baru kelas 3. Nah, gitu. Di situ mulai belajar menerjemahkan sedikit-sedikit kata-kata benda di sekitar kita. Nah, dari situ. Oke. Apa ya? Menurut Miss nih, dalam melakukan penerjemahan, mungkin pas Miss di kelas atau Miss lagi ngajar malam nih ya, belajar malam sama anak-anak, sama santri-santri. Menurut Miss, apa yang jangan dilakukan waktu Miss waktu melakukan penerjemahan? Hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan penerjemahan. Iya. Apa ya? Hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan penerjemahan itu yang seperti contoh yang ditanyakan tadi salah satunya terpaku pada satu arti. Nah, Iya itu berarti kita harus memiliki wawasan yang luas juga ya Iya, Miss sebelum iya, melakukan interpreting. Jadi pas iya, ada kendala apa gitu, jadi kita tahu sebenarnya itu artinya apa gitu ya Miss. iya. Hmm, apa lagi ya Miss ya?
Mungkin itu aja sih, Miss. Tapi ada nggak sih, Miss, menurut Miss, kesusahan, maksud saya, benefit dari profesi sebagai penerjemah, menjadi penerjemah, manfaatnya mungkin. Masih banyak banget ya benefitnya, karena bahasa sendiri kan, apalagi bahasa Inggris kan terpakai nih bahasa seluruh dunia gitu, yang dipakai seluruh dunia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga, 2 bahasa yang memang dipakai di seluruh dunia gitu. Banyak sekali manfaatnya, terutama selain di bidang, pendidikan, tuh di luar itu banyak banget manfaatnya. Sekarang karena di pekerjaan, seperti di dunia pekerjaan, orang yang dengan, punya skill bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu pasti ditempatkan di posisi yang bagus juga di dalam pekerjaan gitu. Gitu juga di, kehidupan sehari-harinya. Dengan apalagi kalau kita ketika berada di luar kota atau di luar negeri itu pasti akan sangat bermanfaat karena dapat komunikasi dengan baik dengan orang lain, terutama dari luar negeri gitu. Oke. Mungkin itu aja sih, Miss, dari pertanyaan-pertanyaan saya. Makasih ya, Miss, sudah mau berpartisipasi dalam penugasan mata kuliah interpreting saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menjadikan narasumber Iya, untuk Miss. kali ini. Oke, Miss, mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.